punya motor, pasti lebih lancar. Nikmatnya tinggal di rumah sendiri. Modal buat ekspansi bisnis, no problem. Enak punya kios sendiri. Danamon, untuk Anda bisa. Cerahnya sinar matamu menerangi jiwaku. Denganmu ku yakin bisa gapai semua. Sama-sama kita akan bisa meraih semua harapan. Sama-sama untuk semua membuka dunia untuk Anda bisa. Perjalanan mengungkap semangat bisa di seluruh Indonesia, dimanapun Danamon berada, akan terus berlanjut. Suku Sasak merupakan suku mayoritas yang bermukim di Pulau Lombok. Untuk mempertahankan identitas suku Sasak, dua desa di Lombok yaitu Desa Senaru yang berada di kaki Gunung Rinjani dan Desa Sade di pesisir pantai Kuta Tanjung Aan masih mempertahankan keberadaan rumah adat suku Sasak yang bergaya arsitektur tradisional. Di sanalah tempat aku bersinggah di Pulau Lombok. Bagi suku Sasak, rumah bukanlah sekedar hunian untuk melindungi privasi, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi dari budaya dan identitas yang bersifat komunal. Fungsi ya koloninan Bali untuk liku buat mulan pendait lilik titik moyang lilik dengan tuak lain ya melaku kalau sudah pen Bali pen gubuk itu caranya. Rumah adat adalah bukti sistem budaya yang mapan dari suku Sasak. Aku akan mengungkap semangat bisa suku Sasak yang memiliki kemampuan eksistensi dalam menjaga dan melestarikan tradisi rumah adat mereka. Hal ini sejalan dengan semangat bisa Danamon, sebuah semangat dalam menaklukkan tantangan yang dibuktikan melalui aktivitas nyata secara berkesinambungan, memiliki dedikasi dan rasa cinta terhadap apa yang dikerjakan, bisa menjadi inspirasi atau panutan bagi orang lain dan berguna bagi masyarakat. Bapak bisa ceritakan dari awal tidak mengenai makna dan filosofi yang terkandung dari kekhasan rumah suku Sasak ini? Kekhasan rumah suku Sasak ini karena dari keturunan nenek moyang kita, ciri khasnya memang begini dia. Boleh nanti ke dalam? Ya, boleh. Sambil nanti diceritakan sebenarnya ya, undakan-undakan itu seperti apa? Itu seperti saya masuk sekarang? Ya, atau kita ada yang harus saya persiapkan? Ada ganti pakai kain aja dulu. Oh, ganti pakai kain. Kenapa harus pakai kain, Pak? Karena itu dari nenek moyang kita harus pakai kain. Karena ada namanya kalau kita naik ke Inan Bali itu harus pakai kain gitu. Harus pakai kain. Ya. Gunung Rinjani menjadi orientasi arah menghadap semua rumah adat suku Sasak. Perkampungan atau desa adat berarsitektur tradisional yang dibangun berdasarkan penanggalan atas bawah yang pada susunan paling atas adalah rumah adat Melokak atau yang sering dikenal sebagai mangku. Saya sudah berbusana seperti yang tadi Bapak minta. Oh, ya. Sudah boleh masuk ya, Pak? Ya, boleh. Jadinya ini cara keluluhannya namanya Bali ya. Bali. Kalau yang ini namanya Inan Bali. Inan Bali. Ya. Cara masuk ke Inan Bali itu lewat tangga yang 3 ini. Tangga yang 3 ini punya arti dia tio, 2 mentelu, telu menganak. Oke. Tio itu berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti padi, segala makanan kita itu namanya tumbuh, Mbak. Sesudah itu yang bertelur itu seperti ayam. Itu berdasarkan dari setiap kita ada upacara harus kita butuh ayam dia. Potong ayam. Karena kalau tanpa ada ayam, gimana pun besarnya upacara kita tidak sah. Oh, gitu, ritualnya ya, Pak ya? Ritualnya gitu dia, Pak.
Kalau yang beranak itu namanya kita ambil dari kerbau, Mbak ya. Itu namanya kerahayuan. Kerahayuan. Ya, kerahayuan itu karena setiap ada upacara ini kawinan, sunatan harus kita potong kerbau. Kerbau. Ya, itu namanya kerahayuan ya. Kerahayuan ya. ialah yang tahap yang tangga berikutnya Iya, ya. tangga berikutnya. Oh, ya. dan lalu Sudah itu amben beli ini sampai ini kan sudah sampai di amben beli dia, Mbak. Karena setiap ada upacara kawinan, sunatan, berarti di sini tempat kagungan Nina namanya. Nina. Nina itu namanya perempuan. Oh. Di sini tempatnya makan begitu. Kalau boleh ya berarti ya di sini. Di sini. Itu dinamakan kagungan Nina. Sudah itu yang boleh masuk cuman laki aja ke Inan Bale itu. Okay. Karena rumah Inan Bale itu dianggap keramat gitu dia, Mbak. Oh ya udah, saya naik deh kalau kayak gitu. Oke. Oh boleh, saya ke atas. Oh ya, boleh sampai di laki-laki ya, memang ya, itu saya. tidak boleh. Berarti di kagungan Nina saya masih boleh ya naik. Boleh sampai di amben beli saja. Inan Bale ngintip juga nggak boleh. Iya. Kalaupun di ngintip juga nggak boleh kalau di gitu. Siapa tahu ada cowok Pak di dalam. Iya, itu tapi kalau sampai dia membeli saja boleh. Tapi langsung naik memang kalau Tidak apalagi boleh. perempuan tidak boleh. Karena sakral. Ini Pak Duli Haji. Permisi Bapak. Toko adat ya Pak, betul? Iya. Dan tengah membangun apa? Membangun ini perbaiki atap beruga. Saya boleh coba naik ke atas kali ya. Pak, bahan-bahan yang dilakukan ataupun yang dipilih untuk melakukan perbaikan ini apa saja Pak? Ini kalau atapnya ini dari alang-alang aja kita pakai ini kan untuk biasa. kita perbaikinya gitu. Ini dari bambu. Bambu? Bambu dengan alang-alangnya baru kita pakai ikat ini kan. Gitu. Oh, contohnya boleh Pak dilihat Pak? Nah itu kan caranya begini itu. Kita Porosnya ngikatnya, ini dibagi-bagi? Ya, itu. Ini ya, di sini berarti ya. Gini aja. Gini. Oh, diputar-putar. Ya, putar-putar itu. Putar. Yang mana Pak yang diputar? Nah, itu. Bagian dalam dari bale-bale ini sendiri terbuat dari kayu apa? Ini namanya kayu kalanjuh itu. Kita ambil dari kebun aja. Memang penemuan kita dari nenek moyang kita harus ini pakai kayu kelanjuh namanya. Kenapa Pak? Itu karena kuat, tahan. Iya benar. Ya itu. Kelihatan. Dan ini biasanya disambung seperti ini menggunakan apa? Ini, karena ini kalau dulu ya enggak pakai paku. Oh ya. Tapi sekarang ini kan kebanyakan pakai paku. Tapi dulu ini kan bekasnya kan. Ini pakai Bambu. anunya, bambu dan kayunya juga kan kita untuk membuatkan. Dan tetap tahan lama ya Pak ya? Tahan. Oh, luar Daripada biasa. paku lebih kuat dari ini. Lebih kuat menggunakan ini, tapi harus ada tekniknya juga ya? Ya itu memang penemuan kita. Oh, luar biasa. Ada tidak Pak waktu-waktu tertentu untuk melakukan pembangunan rumah atau bale-bale ini? Iya memang betul. Ini kan waktunya kita bangun itu harus kita pilih harinya, hari Rebo, hari Jumatnya itu. Itu aja. Ikat, bantu. Harus ya teriak-teriak. Oh yang ini nih yang paling lama nih. Ini lama kerjanya ini ya. Mau jadi apa ini? Bagus. Ya, Mbak. Yeay, udah jadi. Pembangunan rumah adat tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga kebutuhan kelompok. Karena konsep itulah, maka komplek perumahan adat suku Sasak tampak teratur seperti menggambarkan kehidupan yang harmoni. Di dalam komplek perumahan adat suku Sasak terdiri dari beberapa macam bale. Di antaranya bale jajar, berukak atau sekepat, sekenam, dan bangunan-bangunan pendukung seperti sambi dan geleng. Nama-nama bangunan tersebut disesuaikan dengan fungsi dari masing-masing tempat. Susunan rumah yang paling atas adalah diduduki oleh melokak kita. Sudah itu ada misalnya orang tua kita, lalu dia di timur, misalnya seperti saya. Ya, saya orang tua saya di timur, saya di barat begitu. Kan apa kita tidak boleh anaknya di timur karena kita itu supaya tidak membayangi orang tua kita.
Kalau kita membayangi orang tua kita itu bisa sakit karena dibayangin oleh anaknya begitu. Balai jajar itu fungsinya sama dengan tempat tinggal juga, tapi kalau di usus di rumah asli di sini itu cuman satu rumah yang ada di sini. Beruga ini setiap ada upacara, baik itu upacara adat secara misalnya dari pembuatan nama untuk anak kecil, itu tempat beruga itu tempat membuat pembuatan nama untuk anak kecil. Misalnya setiap ada upacara perkawinan, sunatan itu fungsinya juga beruga saka 6 yang kita sebut ini. Ngepel lantainya pakai kotoran karbau. Ini prosesnya. Untuk membersihkan lantainya dan